Si anak itu udah masuk ke rumahnya tuh, di situ duduk merasa kecapean. Si anak itu tuh capek duduk. Terus istrinya tuh langsung ke belakang ambil air minum buat suaminya. Udah aja tuh, Kang ini minum dulu Kang, barangkali akan capek. Ya Neng, terima kasih. Diminum sama si suaminya itu. Udah duduk lagi, duduk begitu udah merasa kecapean, tadi habis rezeki. Lagi duduk begitu si anak muda itu ketiduran di kursi, ketiduran. Di waktu tidur itu si anak muda itu bermimpi ada perempuan cantik datang. Kang, ayo ikut saya. Terus si orang itu nanya, ikut kemana Neng? Udah ikut aja, yuk ikut. Kemana Neng? Ayo ikut, kata si perempuan. Enggak, gimana kalau istri saya diajak? Udah nggak usah, kamu aja Kang ikut dengan saya. Itu di dalam impiannya tuh begitu itu. Si laki-laki itu, si anak muda itu langsung pergi sama perempuan cantik pelayang ke atas, jalan-jalan di atas ke sana. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, udah ketinggi begitu, ngelihat ke bawah. Di situ subhanallah, yang namanya alam semesta itu indahnya, danaunya, hutannya, kalinya, wah, dari atas tuh kelihatan sangat cantik. Itu alam itu sangat cantik. Si pemuda itu dalam hatinya, ya Allah, bener-bener Engkau maha besar, maha sakti, maha gagah ya Allah. Ini alam kelihatan dari atas sangat cantik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kok saya bisa terbang begini ya Allah. Itu si perempuan yang bawa terbang itu tuh senyum. Kang, kita jalan-jalan ke sana ya. Kemana Neng? Ayo kita jalan-jalan ke sana. Jauh nggak Neng? Udah ya Kang, sih ikutin aja. Itu si perempuan dua itu melayang terus, ikut menjadi bertiga. Udah nyampe ke suatu tempat. Nih Kang, ayo kita berhenti di sini ya, duduk capek, mungkin akan capek duduk atau ya. Ya Neng, saya capek. Itu si perempuan yang berdua itu duduk di situ di suatu tempat, kalau ya bisa dibilang gubuk gitu ya, di gubuk itu tuh lagi duduk bertiga tuh ada seperti delman gitu, kereta gitu ya, kereta kuda gitu. Dari gitu loh, udah dari kejauhan tuh kelihatan, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Udah dekat itu yang perempuan dua itu manggil sama supir, sama kusir delman tuh, langsung bertiga naik. Itu bertiga berempat sama kusir delman tuh jalan lagi terus, makin lama makin jauh, lama makin tinggi, entah kemana, walau alam itu kurang tahu itu kemana. Pas di suatu tempat di situ kelihatan sama si anak muda itu, kelihatan kebakaran itu di situ, di suatu tempat kebakaran, api yang namanya api itu, wah sangat panasnya, sangat dahsyatnya. Terus si laki-laki itu nanya, Neng, nanya boleh nggak? Emang mau nanya apa Nek? Mau nanya apa Kang? Itu yang kebakaran itu daerah mana Neng? Itu kok api sangat besar? Oh itu kebakaran, itu bukan kebakaran, itu nanti juga kamu waktunya, nanti kamu insya Allah bakal ngeliat. Tapi nah itu namanya apa? Udah nggak usah tahu, nanti kamu kaget gitu ya. Udah kita jalan. Itu yang dari api kebakaran itu di situ kelihatan di situ banyak, ada yang teriak-teriak minta tolong, ada kesakitan, panas segala macam itu dari dalam api itu. Terus si laki-laki itu nanya, Neng, kok itu banyak yang teriak-teriak itu? Itu siapa Neng? Udah kamu kan nggak usah tahu, nanti juga kamu kalau udah waktunya pasti kamu tahu siapa dia, siapa nanti. Udah nggak usah tahu ya. Nggak Neng, tolong kasih tahu siapa itu. Udah Kang, jangan nanya-nanya itu yang di bawah itu, yang teriak-teriak di bawah itu
kedengarannya itu bukan satu, banyak teriak-teriak minta tolong, kesakitan, ampun-ampunan, tobat, segala macam itu orang minta. Ada yang minta hidup lagi, saya mau tobat katanya tuh. Ya Allah saya tolong ya Allah, saya pengen hidup lagi ya Allah, saya pengen ke dunia lagi, saya mau tobat ya Allah. Ada yang teriak begitu. Di situ yang namanya di api, banyak yang teriak-teriak kesakitan. Wah subhanallah, itu ya di situ benar-benar kilama itu malah si hawa apinya itu dari bawah tuh ke atas tuh berasa sangat panas, sangat panas. Ukurnya kalau diukur sama derajat Celcius nggak tahu berapa ribu derajat Celcius. Itu di situ banyak yang teriak-teriak. Ada yang perempuan, laki-laki. Tapi anehnya tuh kelihatan di situ tuh gak ada anak-anak tuh gak ada anak-anak. Semua orang-orang dewasa. Dilihat diperhatikan secara bener-bener. Anehnya itu di api itu kebanyakan tuh orangnya cantik-cantik, orangnya ganteng-ganteng. Aneh tuh di situ tuh orangnya cantik-cantik, dibakar udah meleleh jadi lagi, itu semuanya itu begitu, dipatahin, dikadek segala macam itu semua kembali lagi ke asal. Itu teriak-teriak di situ. Udah Neng kita pergi lagi, kata anak muda itu. Udah Neng kita pergi lagi sana, udah gak kuat. Udah Kang di sini aja dulu, liatin biar puas, biar liatin di situ apa yang terjadi di situ, liatin aja, perhatiin gimananya. Neng saya udah nggak kuat Neng, lihatnya kasihan orang-orang itu, gimana kalau apinya dimatiin atau dipadamkan? Oh nggak bisa Kang, itu nggak bisa. Itu api itu jadi nyala dengan sendirinya, nanti mati dengan sendirinya. Aduh Neng kasihan Neng, tolongin orang itu Neng, tolongin Neng, kasihan Neng. Itu kasihan ada orang pada dibakarin gitu, tapi kok nggak ada yang nolongin Neng, kasihan, tolongin Neng, tolongin. Biarin Kang, biarin. Dia itu kan lagi menjalankan waktu tadi adanya di hidup dia di sana, sekarang mendapat ganjarannya gitu. Neng tolong Neng, kalau ini tempat apa Neng? Udah Kang jangan nanya itu, udah liatin aja sepuasnya Akang, sekenyangnya Akang di situ, perhatiin apa yang terjadi di situ, diliatin. Itu si anak muda itu ngeliatin di situ, terus di bakaran api itu orangnya, aduh subhanallah, ada yang teriak minta tolong, minta. Anehnya orang yang udah meleleh itu udah jadi lagi, semula lagi, terus begitu terus. Itu orangnya itu cantik-cantik, laki-lakinya ganteng-ganteng. Diperhatiin sama si anak muda itu di situ tuh di dalam kobaran api itu gak ada yang namanya orang jelek tuh, gak ada. Semua rata-rata cantik, ganteng. Gak ada yang namanya orang jelek tuh, gak ada. Ya ada sih, ada, cuma sekian sedikit lah. Gak sampai orang-orang cantik, orang-orang ganteng. Ada sedikit. Terus dia nanya, Neng, itu ada orang yang rambutnya panjang. Kok minuman itu apa Neng? Udah diminum kok mulutnya meleleh, lagi meleleh, itu apa? Udah Kang jangan banyak tanya, liatin aja, liatin. Nanti juga Akang tahu, pasti. Kalau sama saya, kata si perempuan itu, kalau sama saya dikasih tahu, takut salah Kang, mohon maaf, nggak bakalan ngasih tahu. Maaf, ribu maaf Kang, saya nggak bakalan ngasih tahu, enggak Kang, enggak. Biarpun Akang sampai nangis keluar air mata darah, nggak bakalan saya ceritain. Itu si perempuan itu tetap nggak mau ngasih tahu. Itu si perempuan itu nggak mau bercerita itu daerah di tempat apa nggak tahu. Jadi seolah si perempuan yang dua itu nggak, seperti orang ketakutan juga, nggak ngasih tahu apa itu. Di situ yang namanya anak muda itu di situ sampai nangis. Ya Allah,
Ini orang semuanya kok begitu ya Allah, seumpamanya kalau ada dosanya tolong ya Allah, maafin orang itu ya Allah, maafin dosa-dosanya ya Allah. Itu si pemuda itu di dalam impian tuh nangis, nangis terus, nangis terseduh-seduh gitu ya, terseduh-seduh si pemuda itu tuh. Itu si perempuan yang berdua itu nanya lagi, udah Kang gimana, masih di sini? Udah Neng, udah kita pergi aja Neng, udah nggak kuat saya. Ya Kang, kita berangkat. Terus si perempuan itu sama si tukang kusir delman itu, kusir itu udah berangkat. Itu langsung kereta delman itu langsung berangkat lagi, melayang di atas. Oh, yang namanya angin itu semua dari atas kelihatan itu begitu yang namanya api. La ilaha illallah, subhanallah, api sangat itu bener-bener yang katanya dibilang lautan api itu bener-bener situ api. Makin lama makin jauh, makin lama, tapi tetap api masih kelihatan, masih berasa panasnya tuh, masih berasa. Makin lama makin mengurangi, makin lama makin mengurangi. Udah lagi jalan begitu, di situ mulai kecium bau wangi gitu ya, bau wangi sedikit. Neng, oh ini baunya bau wangi, ini dari daerah mana? Udah Kang, jangan banyak tanya-tanya, jangan, udah nanti juga Kang tahu sendiri. Ya Neng, kok ini baunya bau kembang apa Neng, kok wanginya sampai gini, sangat menyengat di hidung saya. Iya Kang, saya juga ngecium, kata si perempuan itu. Makin lama semua. Pas si orang berempat itu, terus si perempuan itu menunjukkan, coba lihat tuh di bawah. Itu dilihat di bawah, di situ ada sungai besar, sungai besar, airnya tuh ya bening jernih, herang gitu ya, herang. Sampai dasar ke sungai itu kelihatan ikannya di situ besar-besar, ikannya tuh, itu di situ banyak orang-orang yang lagi mandi di situ tuh. Wah, bener-bener senang, ketawa, sempal guyon itu sama orang-orang di situ. Tapi orang yang waktu mandi di situ tuh orangnya campur, ada yang cantik, ada yang jelek, entah perempuannya, entah laki-lakinya, itu semuanya begitu. Itu campur, ada anak kecil, wah banyak anak kecil, bujangan segala macam di situ pada mandi di situ. Wah, benar-benar senang di situ tuh, orang-orang pada ketawa. Nah ini di kali apa itu nih, orang-orang pada mandi kok jarang banget kelihatannya. Iya Kang, itu orang lagi pada mandi tuh. Ini makanya wangi begini itu dari sungai itu asalnya. Subhanallah, kok nih wanginya nyampe ke sini. Emang itu wangi apa? Udah nggak usah tahu, nanti juga tahu. Ada yang ngasih tahu, belum waktunya ya, belum waktunya kamu tahu. Ya Neng, di situ pas di atas tuh ngeliatin orang pada mandi. Wah, sempal guyon di kali itu ya, airnya bening, ikannya juga gede-gede. Di situ banyak yang namanya ikan, tapi ikannya tuh sama orang-orang itu nggak ditangkapin, nggak ditangkapin, malah main bareng gitu, kejar-kejaran sama manusia yang lagi mandi, ikan di situ. Wah, dikejar sama anak-anak, ditangkap, dilepas lagi, itu selalu begitu itu anak-anak girang banget kalau main di kali nangkepin ikan tuh, demen banget tuh anak-anak tuh, seneng. Udah kena dilepas lagi. Tapi anehnya tuh anak-anak gak ada yang berantem, gak ada yang nangis, nggak, malah girang di situ anak-anak tuh kira. Wah, pada teriak-teriak kesenangan, kegirangan itu. Terus si anak muda itu nanya lagi, Neng, ini sebenarnya tempat apa Neng, kok ini kelihatannya tuh nyaman, tenang, damai kok di sini. Udah Kang, jangan bertanya terus, udah liatin aja. Ya Neng, saya pengen tahu ini sungainya sungai apa. Udah nggak usah tahu, liatin aja. Itu si kereta tuh sambil jalan di atas tuh, jalan makin lama makin jauh, Di situ udah
lebih udah udah jauh gitu ya, udah jauh dari tempat sungai itu orang lagi mandi. Pas kelihatan di situ ada kampung, di situ ada kampung. Neng, kok di sini ada kampung juga, Neng? Iya, Kang, di sini ada kampung. Ini kampung apa kota, Neng? Ya kelihatan aja sama Akang, kampung apa kota. Itu yang namanya di kampung itu rumah tuh nggak ada yang jelek di situ tuh. Wah, ada yang jelek, bagus-bagus semua, indah-indah semua di situ tuh. Wah, orang-orangnya pada lagi jalan-jalan, lagi seneng. Ya itu di kampung itu tuh orangnya semuanya juga pakai cadar. Ya nggak ya kayak seperti di sana ya, pakai cadar, pakaiannya nutup aurat, manis gitu ya. Malah laki-laki juga sama tutup aurat, pakai cadar juga, laki-laki juga gitu sama itu. Jadi antara laki-laki dengan perempuan itu susah dilihat dari kejauhan tuh, dikarenakan pakai cadar semua. Entah laki-laki entah perempuan tuh begitu. Neng, kalau ini daerah apa, kota apa? Gak usah tahu Kang, gak usah. Nanti juga kalau udah waktunya Kang pasti tahu. Udah gak usah aja nanya-nanya, liatin aja. Neng, gimana kalau kita turun pengen main ke sana? Oh boleh. Turun, si kereta itu turun dari atas tuh ke bawah, turun. Udah turun, itu yang namanya aspal tuh bukannya pakai coran, bukannya pakai aspal, bukan. Itu yang namanya jalan itu pakai marmer. Marmer sangat mengkilap bersih. Di situ gak ada sampah, puntung rokok juga gak ada puntung rokok, apalagi seperti puntung-puntung bekasnya ganja gak ada, puntung rokok aja ke daun-daunan gak ada di situ. Kelihatannya bersih semua, itu satu kampung itu kelihatannya hegar, nyaman, adem, sejuk hawanya. Itu orang-orangnya tuh di situ pada sopannya juga nggak ngeluarin suara, semuanya pada manggut, semuanya entah perempuannya entah laki-laki semua manggut, nggak ngeluarin suara. Neng, terus si orang pemuda itu nanya lagi, Neng, kenapa orang itu nggak ngeluarin suara? Kan kok seakan selalu bertanya terus, kenapa sih Kan diam kayak asal liatin. Enggak, Neng, kan kita harus bertanya supaya tahu. Udah Kang, nanti juga Kang waktunya udah tahu ini daerah mana, ini kota apa, ini kenapa orang-orang pakai itu semua. Di situ jalan-jalan yang nama jalan itu pakai marmer, mengkilap, bening, herang gitu ya jalan. Itu malah jalannya tuh enak, nyaman, jalan itu seperti turun dari keretanya tuh si perempuan dua sama si pemuda itu jalan. Si pemuda itu ada di belakang, si perempuan itu ada di depan. Jalan terus itu, malah kakinya si pemuda itu digosok-gosok ke jalan dikarenakan marmer itu ya, marmer. Jalan terus nggak berasa lama, nggak berasa capek, hawanya enak, nyaman, adem, wangi. Nggak kayak di sini ya, bau sampah ya. Kalau di sana nggak ada sampah, nggak ada. Semua di situ nggak ada sampah, daun-daunannya aja, sampah daun-daunannya nggak ada, bersih, nyaman, damai, tentrem. Di situ bener-bener jalan terus. Jalan terus si pemuda itu nanya lagi, Neng, udah Neng ya, kita pergi aja, di sini kelihatannya enak, malah saya pengen kesini Neng. Itu si perempuan yang dua itu senyum, perempuan dua, si pemuda itu pengen pindah ke sana tuh senyum. Kang, bener Kang pengen pindah ke sini? Iya Neng, saya pengen pindah ke sini, di sini enak, nyaman, tentrem gitu cuacanya. Bener-bener nyaman, gak ada kebisingan, gak ada keributan. Ya udah Kang, ini aja, kalau Akang udah di sini udah, nih ayo kita pergi lagi, naik lagi ke delman yang tadi, kereta kuda itu naik terus si kereta tuh naik lagi ke atas. Itu di dalam impian, itu tuh di dalam impiannya si pemuda itu.
melesat lagi ke atas. Si kereta delman itu, kereta kuda itu melesat ke atas, makin lama makin jauh, makin. Pas di situ tuh ngelihat di situ ada suatu kebun sangat luas sejauh mata memandang. Itu kebun sangat luas, itu buahnya bener-bener udah pada matang, tapi gak ada yang namanya yang nyolong atau ya. Tapi lebih aneh lagi, buah-buahan udah tua udah matang itu gak ada yang jatuh, pada nempel di tangkai-tangkainya masing-masing. Aneh. Terus si pemuda itu nanya lagi, "Neng, kok itu buah nggak pada jatuh, Neng? Malah di bawah pohon-pohonnya pada bersih. Emang ada yang ngurus di situ, ada tukang kebunnya?" "Kang, tolong jangan banyak tanya, liatin aja apa yang dilihat, liatin aja, jangan banyak nanya, liatin aja, nikmatin aja apa yang terjadi, liatin aja," gitu ya. Itu si pemuda itu langsung liatin udah. Nah, jadi seolah-olah si pemuda itu jenuh. Setiap nanya tuh nggak pernah disaut, nggak pernah. Udah itu jalan terus makin lama makin jauh, tak tahu ke arah kemana. Itu si delman itu, si orang itu yang naik kereta delman itu ngelihat jembatan yang sangat panjang. Itu panjangnya lebih dari jembatan Suramadu itu ya, lebih panjangnya tuh. Sejauh mata memandang itu yang namanya jembatan itu. Itu di bawah jembatan itu, di situ tuh apinya tuh seperti airnya itu seperti mendidih. Seperti kita ngerebus air gimana gitu ya. Mendidih itu airnya tuh mendidih itu di situ, mendidih. Wah, bener-bener mendidih. Kayaknya kalau kita kejemur ke sana meleleh kayaknya sih ya. Itu si pemuda itu nanya lagi, "Neng, itu jembatan apa kok, Neng, panjangnya sejauh mata memandang?" "Iya, Kang, jangan banyak nanya, udah liatin aja, diem Kang, diem, simpen di dalam pikiran, diem, jangan banyak nanya." "Enggak, Neng, saya pengen tahu, Neng, pengen tahu." Itu jalan terus, itu yang namanya kereta kuda di atas itu selalu melayang, itu yang namanya jembatan. Gak nyampe ujungnya di mana, udah nyampe begitu terus, makin lama makin jauh, semakin lama itu airnya mendidihnya bener-bener. Wah, bener-bener sampai di situ banyak, di situ tuh air mendidih, asap sampai ke atas. Tapi anehnya asapnya tuh baunya tuh seperti bau bangkai. Asapnya itu dari didihan dari air itu tuh seperti bau bangkai. Terus si pemuda itu nanya lagi, "Neng, kok air di bawah mendidih itu kok asapnya kok baunya begini, nggak enak, nggak nyaman?" "Iya, Kang, jangan nanya-nanya aja, diem." "Enggak, Neng, saya tuh pengen tahu kok ini ngerebus apa di sini, kayak lagi ngerebus." "Udah, Kang, diem aja, jangan nanya-nanya." Itu yang namanya jembatan itu, wah, enggak nyampe ke ujungnya tuh, nggak nyampe terus. Itu si Neng itu nanya lagi, "Gimana, Kang, apa lanjut apa pulang sekarang perjalanannya?" "Udah, Neng, udah pulang aja, saya capek." "Ya, kalau mau pulang." Terus si Neng itu sama kusirnya itu ajak balik lagi. Udah balik lagi, itu yang tadi kelewatan itu terus nggak ada kok tadi tuh. Begitu udah nyampe ke rumahnya tuh, terus pemuda itu langsung bangun gitu, langsung teriak-teriak nyari istrinya. Neng, sini, Neng." Si istrinya dari belakang langsung terperanjat lari-lari. Ada apa, Kang?" Langsung memeluk istrinya. Dia ngucap sama istrinya,
Neng, kalau akang seumpamanya selama ini bikin susah Neng, bikin menderita Neng, akang minta maaf dunia akhirat lahir batin ya Neng ya. Itu istrinya menjawab, insya Allah Kang, enggak, akang tuh orangnya soleh, akang tuh orangnya baik, akang tuh orangnya sabar. Selama rumah tangga sama akang saya belum pernah diomelin, belum pernah dimarahin, belum pernah Kang, alhamdulillah. Udah dituduh berdua. Terus si pemuda itu ngomong sama istrinya, itulah cerita saya. Insya Allah kita tutup aja ya cerita ini ya. Tamat sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.